Sorry. Untung si editor nyelamatin gue. Apa yang gue sebut tadi bisa jadi bakal kena pasal di revisi Undang-Undang ITE soalnya. Janji Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE agar lebih melindungi masyarakat berakhir dengan revisi undang-undang yang mempertahankan pasal-pasal karet dan makin mempersempit ruang ekspresi publik. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Padahal dulu Jokowi bilang akan merevisinya agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan ataupun melaporkan potensi maladministrasi. Revisi Undang-Undang ITE menambah contoh nyata implementasi politik legalisme otokratis, di mana penguasa menggunakan hukum untuk melegitimasi tindakan yang nggak sesuai standar demokrasi. Pembentukan sejumlah undang-undang juga akhirnya tanpa melalui prosedur yang patut. Ini termasuk praktek yang sering kita lihat di pemerintahan saat ini. Ya, lihat aja pas DPR dan pemerintah collab kilat meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Ini belum termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih sangat terasa sekarang imbasnya. Punten Fir. Sekarang Presiden Jokowi menggunakan pendekatan yang sama dalam revisi Undang-Undang ITE. Pembahasan undang-undangnya nggak transparan. Partisipasi publik dalam perumusannya sekali doang. Di awal 2023 pas Komisi Komunikasi dan Informatika DPR mengundang beberapa kelompok masyarakat sipil untuk memberi masukan. Kok pakai kutipan? Ya iyalah, proses perumusan undang-undang penting gini kok cuma sekali ngundang publik. Oh iya, kan biar pas diprotes bisa membela diri dengan bilang undang-undang perwakilan masyarakat kok. Klise. And as usual, legislator di DPR yang seharusnya jadi pengimbang pemerintah malah beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE jelas mengancam kebebasan pers. Upaya media massa untuk mengungkap kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat misalnya, sangat mungkin dijerat dengan ketentuan baru ini. Data Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet menunjukkan sepanjang 2016 hingga 2023 ada setidaknya 984 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Data SafeNet yang sama itu juga menunjukkan sebagian besar kasus tersebut diperkarakan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Dan kebanyakan penggugat adalah, yes you guessed it, pejabat publik. Jadi bagaimana? Apa Undang-Undang ITE udah berhasil melindungi masyarakat? Atau malah memberangus kebebasan berekspresi? Agaknya the big G ini jangan collab lagi ya dengan DPR buat merumuskan undang-undang. Ngebatin mulu ntar kita. Ini Fokus dan saya Ricky. Sampai jumpa.